Kita ke PT Esa Industries Indonesia Tbk atau dengan kode saham ESSA memastikan akan tetap membagikan dividen meski kinerja terpuruk di sepanjang tahun 2023 lalu. Dan perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp5 per saham atau senilai 86,13 miliar rupiah. Dikutip dari keterangan perseroan PT Esa Industries Indonesia Tbk atau ESSA, perusahaan publik yang bergerak di sektor energi dan kimia melalui kilang LPG dan pabrik amonia menyetujui pembagian dividen sebesar Rp5 per saham atau senilai 86,13 miliar rupiah dari laba bersih. Hal ini telah disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan Rabu 20 Maret 2024. Nilai dividen turun jika dibandingkan dengan pembagian dividen tahun sebelumnya yang mencapai Rp775,2 miliar rupiah atau Rp45 per saham. Hal ini sejalan dengan penurunan kinerja perseroan di tahun lalu. Di sepanjang 2023, perseroan membuka laba bersih mencapai 34,61 juta dolar Amerika, turun signifikan 75,07% dibandingkan laba bersih 2023 yang mencapai 138,84 juta dolar Amerika. Pendapatan mencapai 344,96 juta dolar Amerika di 2023, turun dalam 52,84% dari tahun lalu yang mencapai 731,49 juta dolar Amerika. Presiden Direktur PT Esa Industries Indonesia Tbk Kanis Laroya mengatakan pembagian dividen perseroan yang konsisten menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk memberikan nilai dan manfaat jangka panjang yang stabil ke pemegang saham. Berbagai sumber IDEX Channel. Dari emiten pemirsa, kita beralih ke sentimen of the day. Beberapa di antaranya kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada The Fed yang memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga tahun ini, membawa bursa Asia pemirsa kemarin mayoritas melesat di atas 1%. Bahkan bursa Nikkei Jepang pemirsa ya sempat ke rekor tertinggi penutupan. Dan pemirsa, sambut keputusan The Fed, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat ke 15.600-an. Dan ada harga minyak rebound pada hari Kamis kemarin di kisaran 86 dolar Amerika Serikat per barrel. Ini didukung penurunan stok minyak mentah dan bensin di Amerika Serikat. Dari sentimen of the day, kita ke agenda ekonomi pemirsa. Ada penanaman modal asing FDI dari China, kemudian indeks harga konsumen dari Jepang, dan cadangan devisa dari India. Sementara dari Amerika Serikat ada pidato Ketua Fed Jerome Powell, dan dari Jerman ada ekspektasi usaha Inggris penjualan retail di bulan Februari. Dari dalam negeri ada agenda emiten pemirsa, diantaranya adalah rapat umum pemegang saham atau Bank Danamon atau BDMN ya. Kemudian ada CCSI rapat umum pemegang saham, BBCA tanggal dividen tunai. Update Bursa Asia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa ya. Apakah masih melanjutkan penguatan yang berlangsung kemarin, di mana rata-rata kemarin tuh ditutup naik di atas 1%. Kita lihat pemirsa, Nikkei Jepang terpantau menguat 0,57%, Straits Times Singapura turun 0,16%, Kospi Korea Selatan naik 0,01%, cenderung stagnan ya. Ada Hang Seng naik 1,93%.